Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipus Kita Sandiarto. Di sini saya ingin membahas tentang pemanasan global. Masyarakat dunia mengenalnya dengan global warming. Sebenarnya apa sih global warming itu? Jadi global warming itu adalah suatu proses meningkatnya suhu atmosfer, daratan, dan lautan di bumi kita ini. Pemanasan global ini tidak pernah jauh, bahkan memang itu penyebabnya yaitu efek rumah kaca. Sebenarnya apa sih efek rumah kaca itu? Jadi efek rumah kaca itu adalah istilah yang digunakan untuk bumi kita. Jadi yaitu sistemnya sistemnya seperti rumah kaca, yaitu panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap di dalam atmosfer gitu. Jadi dengan terperangkapnya panas matahari membuat panas di bumi gitu, panas di permukaan bumi. Terus sebenarnya kenapa sih atmosfer kayak nggak bisa mengeluarkan panas bumi? Karena di dalam atmosfer itu terdapat gas-gas seperti CO2, karbon dioksida itu, terus karbon monoksida, gas metana, terus ada juga CFC dan lain-lainnya gitu. Nah, si gas-gas ini itu bersifat itu dapat menahan panas, menangkap panas dari sinar matahari ini. Sebenarnya gas ini itu berguna buat bumi untuk menahan agar bumi tidak mengalami yang namanya kedinginan gitu. Jadi kayak sebenarnya bumi itu bisa cepat dingin gitu, agar kita di dalam permukaan bumi juga memiliki suhu yang normal gitu. Namun yang jadi masalahnya di zaman sekarang ini, di masa kini, zat gas atau gas-gas yang di atmosfer itu mengalami overdosis atau kelebihan. Jadi yang menyebabkan permukaan bumi kita itu menjadi lebih panas. Adapun penyebabnya kenapa gas-gas yang ada di bumi kita ini semakin bertambah gitu. Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Seharusnya hutan yang menjadi penetral dari zat-zat seperti karbon itu malah ditebang gitu. Bukannya kita diperbanyak, cuma malah kita kurangi gitu. Itulah yang menyebabkan zat-zat tadi semakin banyak. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil ini tentunya kita tahu selain menyebabkan polusi udara, itu juga dapat menambah konsentrasi gas yang ada di atmosfer itu. Terus yang ketiga itu adalah pencemaran laut. Jadi sebenarnya laut itu salah satu wilayah yang dapat menetralisir dari zat-zat karbon itu. Cuman karena laut kita mengalami pencemaran, itu membuat permukaan laut kita menjadi kurang optimal dalam menetralisir zat karbon tersebut. Terus yang keempat itu ada limbah industri, terus juga limbah-limbah seperti limbah industri, limbah pertambangan, limbah peternakan, limbah pertanian. Terus juga yang sering kita gunakan itu zat CFC yang terdapat di kulkas dan di AC. Nah, terus dampak dari pemanasan global tentunya ini sangat bahaya. Pertama itu meningkatnya suhu permukaan bumi. Terus yang kedua itu mencairnya es di kutub, dan dengan pencairan es di kutub membuat permukaan air laut menjadi tinggi, dan ini sangat bahaya bagi daerah-daerah pesisir. Dan keempat itu perubahan iklim dan perubahan cuaca yang tidak menentu.
Tentunya hal ini sangat bahaya untuk para petani, peternak, dan tentunya kita juga akan merasakan bahaya itu juga, karena dengan perubahan iklim yang tidak menentu seperti banyaknya penyakit dan lain-lain seperti itu. Dan kelima itu nipisnya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu berguna untuk menangkal sinar ultraviolet dari matahari. Nah, jika menipis lapisan ozonnya, membuat sinar ultraviolet bisa dengan mudah menembus ke permukaan bumi. Tentunya kita membutuhkan cara-cara untuk mengatasinya gitu, atau mengurangi agar zat-zat itu tidak sering muncul dan bertambah banyak gitu. Pertama itu seperti menanam pohon tentunya. Terus yang kedua itu kita harus hemat listrik, karena dengan hemat listrik kita dapat mengurangi zat-zat karbon. Terus yang ketiga itu pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, kita kurangi itu yang namanya bensin, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain itu. Terus yang keempat, jangan buang sampah sembarangan, karena kita harus menjaga lingkungan kita agar seperti contohnya laut dapat berfungsi kembali untuk menangkap zat-zat karbon dioksida tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.